Banyak orang memprediksi 2023 dengan berbagai prediksi. Apapun bentuk prediksinya, saya beritahu satu hal. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalaupun itu krisis datang, Anda tidak akan kalah. Karena Anda hidup dalam Kristus. Paulus bilang dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mejua-jua, kita kerina. Shalom semuanya. Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayat 18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengutip perjalanan 1 minggu dalam pekan penata layanan. Hari pertama, tema yang dipilih ialah iserapkan jadi kerajaan Tuhan. Dipilih jadi milik Tuhan. Saudara percaya sudah dipilih jadi milik Tuhan? Amin. Orang kalau jadi milik Tuhan itu ada senyumnya. Oh, ini tegang semua. Coba kayak senyum kiri kanan dulu. Bukan maskernya. Hari kedua, ngikutkan di bata. Ikutlah Tuhan. Sudah ikut Tuhan atau mau masih ikut Google atau Waze? Atau ikut pesta? Hari ketiga, tetap terteguhlah, tetap kuat menghadapi persoalan hidup. Coba lihat wajah kiri kanan, ada banyak persoalan dalam hidupnya. Harus kuat menghadapi berbagai persoalan hidup. Hanya orang mati yang tidak punya persoalan. Kita yang masih hidup pasti banyak persoalan, banyak masalah. Coba tanya sama orang sebelah pakai bahasa Karo, apa masalah kamu? Masalah apa saja dalam Tuhan pasti terselesaikan. Hari keempat, gereja siar saksi, gereja yang bersaksi. Saksi itu ada 2. Bercerita yang disebut witness dan menjadi bukti yang disebut evidence. Jadi saya bercerita tentang Kristus itu tidak cukup. Tetapi saya harus menjadi bukti bahwa Kristus yang saya ceritakan itu benar. Petrus dan Yohanes di Kisah Para Rasul ketika di dalam sidang pengadilan agama, para pemimpin Yahudi bertanya, siapakah yang kamu beritakan? Kami beritakan Kristus yang tersalib. Tetapi mereka tetap ngotot. Apa buktinya? Petrus berkata, kami adalah bukti. Jadi gereja bukan hanya bercerita tentang Kristus, tapi gereja adalah bukti bahwa Kristus itu hidup. Dalam dunia pengadilan, bukti harus lebih terang dari cahaya. Hari yang kelima, gereja siar sada, gereja yang bersatu. Gereja yang bersatu bukan ide ketua sinode. Gereja bersatu bukan ide pemimpin gereja. Gereja yang bersatu itu doa Tuhan Yesus. Dia berdoa dalam Yohanes 17. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Hari ke-6. Muat bagin ibas ngelai. Ikut ambil bagian dalam pelayanan atau untuk melayani. Melayani bukanlah sebuah jabatan.
pelayanan bukan sebuah prestise. Pelayanan bukan sebuah status sosial. Tapi pelayanan itu sebuah special calling atau panggilan khusus. Dan hari ketujuh hari ini sebagai penutupan pekan penata layanan sekaligus membuka seluruh kegiatan bergereja pada tahun 2023 dengan tema gereja yang berdampak dan fokusnya ialah warga gereja aktif dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan apa pesan profetik hari terakhir ini. Dalam Kolose 4 ayat 7-18 ada kisah yang menarik. Rasul Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Dan biasanya orang di penjara dihibur oleh orang di luar penjara. Tetapi yang satu ini aneh. Orang di penjara menghibur orang yang di luar penjara. Jadi sebenarnya siapa yang dipenjara? Siapa? Kita dipenjara oleh budaya-budaya yang mengikat kita sehingga mengabaikan firman. Kita dipenjara oleh keinginan-keinginan daging kita. Kita dipenjara oleh ego kita. Kita dipenjara oleh cara pikir kita yang sempit. Kita dipenjara oleh berbagai macam hawa nafsu dunia. Itu kita dipenjara. Dan karena itu firman Tuhan datang kepada orang-orang yang sedang terikat di dalam berbagai belenggu hidup. Coba lihat wajah kiri kanan, kira-kira udah keluar penjara belum? Ya. Jadi kita harus jujur. Saya beberapa kali diundang di beberapa lembaga pemasyarakatan di Jakarta, di daerah-daerah lain. Dan saya selalu bilang, kamu yang masuk penjara, masuk lembaga pemasyarakatan, kamu orang yang bertanggung jawab atas dosamu. Sebab di luar sana banyak orang yang berbuat jahat, tapi susah ditangkap karena ada orang dalam. Ada backingnya. Paulus tidak dipenjara karena membunuh. Paulus tidak dipenjara karena dia merampok uang di bank. Waktu dia sebelum jadi Paulus, masih Saulus, malah nggak dipenjara. Dia menganiaya banyak orang percaya. Waktu dia masih Saulus, dia begitu jahat terhadap orang-orang percaya. Tidak dipenjara. Begitu memberitakan Kristus, malah dipenjara. Dan dari penjara itulah dia sampaikan penguatan, dia sampaikan wasiat, dia sampaikan hikmat-hikmat Allah. Dan ini penting buat gereja modern hari ini. Dia sebutkan beberapa nama. Nama-nama ini memang nama-nama orang Yunani, orang Yahudi. Dan sedikit mirip-mirip nama orang Karo. Ya, misalnya Kolose 4 itu ada namanya Tikhikus. Tikhikus itu dia marga bangun. Ada yang namanya Onesimus. Nah ini ginting. Aristarkus ini tarigan. Markus, itu keponakan orang Ambon itu. Ada Yesus yang disebut Justus, itu mamanya orang Batak. Epafras, itu Sembiring. Ya. Lukas, itu orang Toraja, kawin sama orang Karo. Demas, ini nggak usah, karena dia tinggalkan Paulus, jadi nggak usah ikut nama dia. Nimfa, Arkipus. Arkipus ini Pandia. Jadi saudara-saudara, nama-nama ini nggak usah dihafal.
Tapi catatan yang paling penting ialah seorang rasul besar seperti Paulus yang sangat pintar kitab-kitab suci. Dia penuh urapan Tuhan yang begitu dahsyat, tapi dia nggak kerja sendiri. Dia membutuhkan kawan sekerja. Bilang amin. Bilang sama orang sebelah, jangan kerja sendiri kamu, capek nanti. Para pertua dia akan dengar, saya kasih tahu. Anda sehebat apa bandingkan dengan Paulus? Kalau bandingkan sama saya Martinus, bolehlah. Sama-samanya kita. Tapi Paulus, sehebat itu dia. Berkeliling berbagai tempat, mendirikan banyak jemaat. Penuh urapan Tuhan yang dahsyat. Hikmat-hikmat Allah memenuhi pikirannya. Tapi dia nggak kerja sendiri. Nama-nama yang dia sebutkan ini memberi gambaran buat kita bahwa kita butuh kawan sekerja. Di Korintus dia berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kami kawan sekerja Allah. Dia tidak hanya bekerja dengan Allah. Dia tidak hanya bekerja bersama dengan Allah. Tapi dia bekerja dengan orang-orang yang terpilih dan dilatih, dimuridkan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Karena Paulus sadar betul bahwa hidup manusia itu terbatas. Sementara dunia akan terus berlangsung. Hidup manusia ada batasnya. Usianya terbatas, fisiknya terbatas, jangkauannya terbatas, aktivitasnya terbatas. Tetapi dunia akan berlangsung, generasi demi generasi akan lahir, dan setiap kelahiran baru, generasi baru harus terus mendengar berita Injil ini. Dan itu sebabnya Paulus melakukan yang disebut regenerasi. Menciptakan generasi baru, memberi nilai kehidupan Kristus bagi orang lain. Ini yang dalam gereja modern disebut pemuritan. Orang dimuridkan, orang dilatih, dipersiapkan, dilengkapi untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah bagi dunia. Di teladan pertama yang kita dapatkan secara khusus buat para serayan dan para orang tua ialah latih, muridkan, siapkan new generation. Para politisi memikirkan next periode, tetapi hamba-hamba Tuhan memikirkan next generation. Maka majelis jemaat, saya berdoa apapun yang Bapak Ibu kerjakan, pikirkanlah harus ada generasi baru yang tidak hanya melanjutkan, tapi menyatakan kerajaan Allah bagi setiap generasi yang akan datang. Dunia ini semakin tua, banyak problem yang kita hadapi, tantangan demi tantangan kita lewati. Dan karena itu, teks ini sangat kuat memberi pesan profetik buat kita. Siapkanlah generasi. Berkawanlah dengan siapapun. Perhatikan ada satu nama di situ, namanya Onesimus. Onesimus ini adalah seorang budak dari Filemon. Budak yang melarikan diri mungkin karena mengalami kekerasan tidak diterangkan. Tapi kemudian ditangkap oleh Paulus di penjara. Dan Paulus melatih dia. Sehingga seorang budak yang berjumpa dengan Kristus, hidupnya diubahkan. Dan dia melanjutkan Injil Kerajaan Allah bagi orang lain. Itu memberi petunjuk buat kita. Bahwa Tuhan tidak pakai orang berdasarkan jabatannya saja.
Tuhan tidak pakai orang berdasarkan gelar akademisnya saja. Tuhan tidak pakai orang berdasarkan status sosialnya. Tapi siapa saja, dalam keadaan apapun, Tuhan bisa pakai mereka untuk menyatakan kemuliaan. Yang berikut, saudara-saudara, orang-orang ini, seorang hamba Tuhan menyebut mereka pahlawan iman. Mengapa mereka disebut pahlawan iman? Sebab di tengah-tengah krisis yang luar biasa, masyarakat yang mengalami ketakutan, kekristenan diancam, orang-orang Kristen disingkirkan, mengalami persecution. Paulus dipenjara, dan dia dipenjara karena Injil. Tapi nama-nama yang kita sebutkan, mereka dengan begitu berani menerobos kekuatan-kekuatan yang hebat dan datang berjumpa dengan Paulus. Pesannya buat kita hari ini, mereka tidak muncul tiba-tiba. Mereka mengalami kebenaran di dalam rumah tangganya. Mereka mengalami kebenaran di jemaat-jemaat lokal. Dan mereka berdampak begitu besar bagi dunia. Saya tidak mengenal banyak orang Karo. Sekalipun saya sering diminta untuk melayani orang Karo di GBKP. Ya, di Jakarta, Banten ini banyak sekali gereja. Dari Jakarta Pusat, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, apalagi Gading Serpong, Cililitan, Tanjung Priuk, Tugu, sampai di Rawamangun, sampai di kilometer 4,5 Medan, sampai di Kabanjahe, sampai di Brastagi, sampai di pedalaman Karo itu apa namanya itu, sampai di GBKP di Langkat, di Binjai. Itu semua memberi saya pengertian bahwa gereja nggak bisa hidup seorang diri. Ketika saya pulang dari Aceh bersama dengan Nora, waktu itu masih pandemi, kami terkena COVID di Medan. Tidak boleh terbang. Dan yang melayani kami itu adalah orang GBKP. Marga Ginting. Memang orang Ginting itu orang baik-baik. Tapi di Medan saja, di sini saya nggak tahu. Bapak itu sama istrinya kasih mobil, siapkan kamar hotel. Saya 20 hari di Medan. Datang lagi seorang yang orang Batak tapi istrinya Karo. Baru Nande siapa itu? Nande Tony. Sebayang juga baik-baik kalian. Jadi itu memberi petunjuk buat kita bahwa kita saling membutuhkan. Injil diberitakan, dia tidak pernah menyingkirkan orang-orang yang memberitakan. Saudara, sampaikan aja kebenaran dalam situasi apapun. Saya ingat satu ketika ada persidangan PGI, Majelis Pekerja Lengkap PGI di Kinasi. Waktu itu saya masih ketua Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Acaranya tertunda, harusnya berakhir hari Sabtu. Tapi karena padatnya acara, pimpinan PGI bilang kita mundur sampai hari Minggu. Senin baru pulang. Ada satu pendeta dari Indonesia Timur, dia bertanya, bagaimana dengan kami yang datang dari Indonesia Timur? Di mana kami akan tinggal kalau acaranya tambah 1 hari? Pimpinan sidang bilang begini,
Kalau kamu tidak punya uang masuk hotel, carilah gereja. Tidak peduli apapun nama gereja itu, Anda pasti dilayani. Saya percaya gerejalah tempat di mana orang menemukan Kristus. Bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Di gerejalah kita menjadi saudara dalam Tuhan. Di penjara saja orang bisa ketemu Kristus. Bagaimana di gereja? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana gereja bisa berdampak? Kita ingat peristiwa abad pertengahan. Mungkin Bapak Ibu ingat nama-nama yang terkenal seperti Martin Luther, Johannes Calvin, para tokoh-tokoh reformasi. Sebenarnya GBKP ini juga kan gereja reformasi. GBKP kan hasil penginjilan. Dan kita ingat ada 3 sola yang sangat terkenal untuk mengatur gereja mesti kembali kepada undang-undangnya Tuhan. Tata ibadah kita saya dengar itu ada kata undang-undang, hukum-hukum Tuhan. Kembali ke firman Allah. Yang pertama, sola gratia. Hanya karena anugerah Allah. Kalau kita hidup sampai hari ini, kita ikut melayani. Generasi demi generasi muncul. Ada yang emeritus, ada yang masuk lagi. Sebentar lagi ada pemilihan baru lagi. Itu hanya karena anugerah Allah. Bilang amin. Tidak ada yang lain. Bukan karena kekuatan kita. Yang kedua, sola fide. Hanya karena iman. Dan ingat, iman timbul karena pendengaran akan firman. Jadi kita terus dengar firman Tuhan, maka kita punya iman akan timbul. Dan iman itu dapat mengatasi berbagai problematika. Yang ketiga, sola scriptura, hanya karena kitab suci. Alkitab, pegangan hidup kita. Mari kita jujur, hidup kita diatur oleh firman Allah atau diatur oleh budaya-budaya manusia hari ini. Banyak orang lebih taat pada budayanya, adat istiadatnya daripada firman Allah. Dan seringkali terjadi tarik-menarik. Apalagi kita ini gereja suku. Bagaimana mau tegur dia bersalah, orangnya masih hubungan kalim bubu, pendeta bisa mengalami ketegangan. Mau sampaikan firman atau lawan kalim bubu. Akhirnya dia masuk ke kalidres. Kita mesti change of mind, berubah cara pandang kita. Hormati budaya-budaya kita. Tapi yang menentukan kehidupan kita itu firman Allah. Bilang amin. Saya pernah diundang sekretaris Moderamen, Bapak Pendeta Yunus Bangun, untuk sampaikan sesi tentang kualifikasi sekretaris. Dan yang hadir itu seluruh sekretaris dan wakil sekretaris se-GBKP, seluruh Indonesia. Saya masih ingat bulan Juli tahun 2022. Setelah selesai sesi itu kira-kira 2 hari, seorang hamba Tuhan telepon saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau tanya, bagaimana nasihat Bapak supaya saya tegur kalim bubu saya? Saya bilang gampang. Undang dia untuk makan di rumah kamu. Terus doa, suruh dia berdoa buat kamu. Apa pokok doanya? Suruh bilang, kalim bubu tolong doakan saya. Apa yang aku doakan? Doakan supaya aku berani sampaikan kebenaran kepada kalim bubu. Pendetanya ketawa. Saya bilang hanya itu yang bisa saya berikan. Tapi satu hal yang paling utama. Kebenaran
adalah kebenaran. Amin. Dengan kata lain, ada caranya. Panggil kan bisa 4 mata, bisa 6 mata, bisa 2 telinga. Tidak usah di depan forum, tidak usah di depan majelis, tidak usah di depan jemaat. Dan itu yang Paulus lakukan buat orang-orang kudus di zaman itu. Ada saat di mana dia sampaikan kebenaran secara terbuka, tapi ada saat di mana dia sampaikan secara pribadi, lepas pribadi. Intinya ialah semua orang dikuatkan untuk ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita gagal mempraktekkan sola gratia, sola fide, sola scriptura? Karena kita sering habisin waktu di solaria. Makan terus, pesta terus. Orang Karo itu punya satu kebiasaan yang baik. Sebelum PJJ, makan dulu. Betul ya? Saya berharap bisa diundang sih untuk PJJ. Makan itu baik saja. Tetapi yang mau saya kasih tahu ialah lebih utama kita makan firman Allah. Amin. Karena makanan jasmani kita bisa lapar lagi. Kalau makanan rohani menguatkan batin kita untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Satu kali kami di Karo, di Kabanjahe, kami tinggal di rumah Neribu. Nenek ini umur 80 tahun. Dia masih kuat, rumahnya gede. Hanya dia dengan pembantunya. Anak-anaknya semua udah bekerja dan pindah ke berbagai kota. Jadi dia tanya, pendeta, besok pagi mau makan apa? Saya bilang, apa yang nenek siapkan, aku ikut aja. Nora makan apa? Sama kami. Jadi saya bangun 4:30 pagi. Ternyata nenek udah bangun jam 4. Nih, kenapa bangun jam 4? Apa karena ada kami di rumah? Oh enggak, memang ini sudah kebiasaan nenek bangun jam 4 pagi. Dan dia layani semuanya, dia siapkan segala sesuatu. Waktu kami makan dia bilang begini, nenek udah tua, dulu nenek juga serayan, tapi nenek siapkan sarapan untuk hamba Tuhan. Saudara-saudara, hanya itulah yang bisa mereka kerjakan. Kami berdoa dengan dia, mulai makan dengan dia. Kami pulang dari gereja, waktu itu acaranya di kantor pusat, sampai di rumah kamar udah bersih, dia siapkan segala sesuatu seperti sebuah hotel. Wow, apakah ini karena pendeta? Tidak. Anak-anak saya kalau pulang, cucu-cucu saya kalau pulang, saya siapkan buat mereka seperti menyiapkannya untuk Tuhan. Wow, itu dia cerita satu buat saya. Dia bilang, pendeta mau dengar cerita satu nggak? Oh boleh. Di mana? Peristiwanya di Brastagi. Ada apa? Ada suami istri nenek. Nenek juga umur 80 tahun. Suaminya juga 80 tahun. Terus apa yang terjadi? Satu kali pendeta sama Nora berkunjung. Begitu pendeta sampai di rumah, dibulang panggil nenek. Keleng atiku. Dia nggak panggil nama. Keleng atiku. Bikin kopi buat pendeta sama Nora. Wah, neneknya masuk ke dalam, dia bikin kopi. Cintaku, halo darling, kopinya mana? Tiba-tiba Nora bilang sama pendeta, Pak, lihat ini. Bulang sama nenek udah tua 80 tahun. Mereka masih bermesraan, masih cinta luar biasa. Hebat sekali ini Bulang sama nenek. Begitu duduk minum sama-sama, nenek pergi ke belakang ngambil kue. Pendeta tanya Bulang, Bulang, apa rahasianya?
Sudah tua begini kok masih cinta. Panggilnya keleng ateku, panggilnya Dalin. Oh pendeta, aku lupa namanya. Dia udah lupa nama nenek. Tapi Tuhan tidak lupa dia. Paulus tidak lupa nama-nama yang ikut terlibat dalam pekerjaan yang begitu hebat. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu semua, khususnya para serayat, nama kita nggak mungkin terdaftar lagi karena sudah selesai. Tapi namamu terdaftar di buku kehidupan karena ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 10. Allah tidak lupa segala perbuatan baik yang pernah engkau lakukan bagi orang-orang kudusnya. Yang terakhir saudara-saudara, Ester 10 ayat 3 yang dibaca sebagai perbandingan untuk melihat betapa dahsyatnya gereja berdampak. Mordekai disebut orang yang baik. Dia amat dihormati, dia disukai, mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, berbicara tentang keselamatan bagi semua orang. Seorang Mordekai, orang kedua di istana Raja Ahasweros. Dia termasuk yang disebut orang minoritas di istana. Ingat, Mordekai orang Yahudi minoritas di istana Raja Ahasweros. Tapi yang dia pikirkan, memikirkan yang baik buat bangsanya, memikirkan keselamatan bagi bangsanya. Ini memberi tanda buat kita. Kita para orang tua, kita bapak-bapak, ibu-ibu, mari jadi bapak buat anak-anak kita. Itu yang membuat keluarga kita diselamatkan. Ini tandanya apa? Tandanya seorang bapak menyelamatkan keluarganya. Kalau suami istri anak-anak udah beres, gereja pasti beres. Kenapa? Karena keluarga yang sehat akan membuat gereja kuat. Bilang amin. Dan gereja kuat itu akan berdampak buat masyarakat dan bangsa. Mau masyarakat kita berubah? Kita yang harus memulai. Marilah gereja fokus pada Kristus dan bukan pada fasilitas. Fokus pada Kristus bukan pada jabatan-jabatan. Fokus pada Kristus bukan pada prestise-prestise kita. Yang kedua, mulailah memuridkan dan melatih warga gereja untuk menjadi murid Kristus. Sebab menjadi murid Kristus pasti terlibat dalam pelayanan. Suka atau tidak suka. Karena Yesus tidak panggil kita hanya sekedar jadi orang Kristen. Yesus datang ke dunia bukan supaya kita menjadi pelayan saja. Yesus datang ke dunia bukan supaya kita diselamatkan saja. Tapi Yesus datang ke dunia memanggil kita menjadi muridnya. Dan murid Kristus pasti aktif dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, ingatlah pelayanan bukanlah jabatan. Pelayanan bukan prestise, pelayanan bukanlah status sosial, tapi pelayanan itu sebuah panggilan ilahi. Dan kalau Anda terpanggil untuk ikut di situ, ambillah bagian di dalam. Jangan bersungut-sungut, jangan komplain, karena siapakah kita sehingga Tuhan yang hebat itu bisa melibatkan kita dalam karya penyelamatan. Yang keempat, jadilah bapak, ibu, dan orang tua untuk menyiapkan anak-anak kita bagi keselamatan bangsa. Jangan percayakan anak-anak hanya buat KKR. KKR itu cuma 30 menit. Paling lama 1 jam. Tapi anak-anak kita berjam-jam berhari-hari di rumah kita. Rumah adalah kelas utama. KKR atau gereja hanyalah penopang. Jadi jangan pindahkan tanggung jawab keluarga kepada gereja. Gereja menyiapkan fasilitas, mendukung.
gereja menopang, gereja mendoakan. Tapi yang melatih anak-anak kita untuk berkarakter lebih benar adalah rumah tangga kita. Banyak orang memprediksi 2023 dengan berbagai prediksi. Apapun bentuk prediksinya, saya beritahu satu hal, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalaupun itu krisis datang, Anda tidak akan kalah karena Anda hidup dalam Kristus. Paulus bilang dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Bujur melala. Amin.